Perjalanan panjang sejarah kolonial di Indonesia juga menorehkan banyak sisi kehidupan bangsa yang memprihatinkan. Sebab eksistensi pemerintah kolonial menjadi kelompok minoritas, namun berada di kerucut piramida sosial teratas. Golongan kedua ditempati orang-orang timur asing, Cina, India, Arab. Pribumi yang berstatus inlanders berada di kelas sosial terakhir. Dalam setiap kondisi, kaum pribumi, khususnya rakyat kecil, selalu berada dalam kondisi melayani apa yang menjadi keinginan sang tuan dan nyonya, termasuk kaum elit sosial lokal. Dengan kata lain selalu berada dalam kondisi yang tertindas. Ketika sarana transportasi masih terbatas, maka muncullah alat angkut yang bernama tandu. Alat ini berbahan bambu atau kayu yang dipilih dan dirakit sedemikian rupa agar memenuhi standar keselamatan. Keberadaan alat-alat angkut ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Namun pada masa kolonial Belanda, sebelum ditemukan sarana mobilitas yang beraneka ragam, tandu akhirnya digunakan sebagai sarana transportasi. Seperti halnya pada masa kerajaan, orang-orang kolonial pun juga menjadikan manusia sebagai mesin penggeraknya. Siapa yang menjadi mesin penggeraknya? Tidak lain adalah rakyat kecil, rakyat jelata, kaula alit. Maka sejak itu muncullah tandu-tandu yang dipikul oleh beberapa laki-laki sebagai mesin penggerak yang mengantarkan ke tempat tujuan. Sejak era tanam paksa, ondernaming alias jalan penghubung merupakan satu-satunya jalan kehidupan masyarakat pribumi dan non-pribumi. Ondernaming atau jalan penghubung sejatinya merupakan jalan yang menghubungkan lokasi perkebunan ke jalan raya pos. Jalan penghubung menjadi jalur strategis dan padat baik kegiatan pemerintahan hingga perdagangan dan lainnya. Penggunaan tandu pun terbilang cukup lama yakni sejak kekuasaan Gubernur Jenderal Mateus Dehaan pada 1725-1729. Namun seiring berjalannya waktu, penduduk yang semula mengandalkan tandu dengan tenaga manusia untuk mengangkut barang atau orang mulai beralih ke pedati yang digerakkan tenaga kuda dan kerbau, meski acap kali menggunakan kerbau karena lebih gesit dibandingkan kuda. Pertengahan abad ke-18 gerobak yang digerakkan hewan pun makin populer di berbagai tempat seperti Bandung, Cirebon, Batavia, sebutan Jakarta masa kolonialisme, Semarang, Yogyakarta, Solo hingga Surabaya dan penggunaan gerobak pun telah berhasil menggeser tandu sebagaimana alat transportasi di masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, pedati digunakan untuk berbagai keperluan transportasi. Masyarakat pribumi Indonesia yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi dapat menggunakan pedati untuk perjalanan jarak jauh atau sebagai sarana transportasi yang nyaman. Pedati juga digunakan oleh pejabat Belanda dan orang-orang Eropa lainnya untuk berpergian di kota-kota dan desa-desa. Pedati pada zaman Belanda biasanya dibuat dari kayu dengan desain yang elegan dan dilengkapi dengan atap dan jendela. Beberapa pedati dilengkapi dengan perabotan seperti kursi dan meja kecil di dalamnya. Hal ini membuat perjalanan dengan pedati lebih nyaman dan mewah dibandingkan dengan kendaraan lainnya pada waktu itu. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan pedati pada zaman Belanda juga mencerminkan hierarki sosial yang ada pada masa itu. Pedati lebih sering digunakan oleh orang-orang Belanda dan kelas atas pribumi, sementara masyarakat pribumi yang lebih rendah memiliki akses terbatas atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali terhadap kendaraan ini. Penggunaan pedati pada zaman Belanda secara bertahap berkurang seiring dengan perkembangan transportasi di Indonesia, seperti diperkenalkannya mobil dan kereta api. Meskipun begitu, pedati masih dapat ditemui dalam beberapa acara budaya tradisional atau sebagai objek wisata yang mengingatkan pada masa lalu kolonial di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, mobil masih merupakan teknologi yang relatif baru dan tidak umum di Indonesia. Pada awal abad ke-20, mobil masih jarang ditemui di jalan-jalan Indonesia karena keterbatasan teknologi, biaya, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pada masa itu, mobil lebih banyak digunakan oleh pihak penjajah Belanda, pejabat kolonial, dan orang-orang berkekuasaan.
masyarakat pribumi Indonesia hanya memiliki akses terbatas terhadap mobil tersebut. Mobil pada masa itu umumnya berupa kendaraan mewah dan eksklusif, seperti mobil dari produsen Eropa seperti Mercedes-Benz, Opel, dan Ford. Meski demikian, pada beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung, mobil mulai diperkenalkan sebagai sarana transportasi umum, meskipun jumlahnya masih terbatas. Angkutan kota dengan mobil dimulai pada tahun 1906 di Batavia, sekarang Jakarta, dengan kendaraan kuda. Baru pada tahun 1925, angkutan kota tersebut mulai menggunakan mobil. Pada masa itu, jaringan jalan di Bandung masih terbatas dan belum sebaik saat ini. Hanya sejumlah jalan utama yang telah diaspal dan dapat dilalui oleh mobil. Seiring berjalannya waktu, jalan-jalan di Bandung mulai diperbaiki dan dikembangkan untuk mengakomodasi kendaraan bermotor, termasuk mobil. Namun, meskipun mobil mulai diperkenalkan di Bandung pada zaman Belanda, jumlahnya masih sangat terbatas. Mobil tetap menjadi barang mewah dan jarang dimiliki oleh penduduk setempat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Bandung kala itu semakin terbiasa dengan keberadaan kendaraan roda 4 tersebut. Bandung menjadi pasar yang menjanjikan bagi produsen dan importir mobil karena populasi warga Eropa yang terhitung besar di sana. Sejumlah perusahaan berdiri menjadi pemasok sejumlah merek mobil terkenal dunia. Gambaran tentang kehadiran mobil-mobil di Bandung terlihat dari pendapatan kota yang salah satunya diambil pajak transportasi yang dikutip dari pemilik kendaraan, laporan perbandingan porsi pendapatan kota Bandung dan Batavia dari pajak transportasinya. Tahun 1927, 15% pajak pendapatan Bandung berasal dari pajak transportasi, sementara di Batavia 13%-nya. Tahun 1929 menjadi 25% untuk Bandung dan 13% untuk Batavia. Kendati tahun 1930 nilainya turun jadi 14% untuk Bandung dan 6% untuk Batavia. Tapi yang pasti porsi pendapatan pajak transportasi di Bandung terus bertambah, menandakan terus bertambahnya keberadaan mobil-mobil di Bandung. Baru setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan masa setelahnya, mobil mulai menjadi lebih umum dan dapat diakses oleh masyarakat luas di Bandung. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kapan-kapan.